bahagianya yang bersatu hatinya, adil perbuatannya, jujur perkataannya. Doson dampur dotahe na sumorob sasude dengan di parsabani dengan nasarohan. Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Mari memulai segala aktivitas kita pada hari ini dengan mendengarkan firman Tuhan. Oleh karena itu marilah kita mempersiapkan hati kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita hari ini dari Yakobus pasal 5 ayat 1. Demikian dikatakan di dalam firman Tuhan. Peringatan kepada orang kaya. Jadi sekarang, hai kamu orang-orang kaya, menangislah dan merataplah atas sengsara yang akan menimpa kamu. Demikian dikatakan di dalam firman Tuhan. Peringatan kepada orang kaya yang tidak percaya kepada Kristus. Karena apa? Bisa kita lihat di sini. Karena orang percaya tidak mungkin dapat melakukan hal-hal yang dituliskan di ayat yang berikutnya. Karena orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus, mereka akan senantiasa berbuat baik. Mereka tidak akan melukai sesamanya ataupun melukai, membunuh orang yang benar seperti yang dituliskan di ayat 6 ini. Kekayaan bisa saja membuat seseorang menjadi punya kuasa sehingga mereka semakin tergoda untuk menggunakan kuasa itu untuk hal-hal yang memuaskan hatinya, tetapi membuat orang lain menderita. Bukan demikian orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya kepada Kristus, tidak demikian. Jadi kepada setiap orang kaya yang tidak percaya kepada Kristus, mereka akan mengalami kesengsaraan, mereka akan ditimpa kemalangan, dan mereka harus menangis dan harus meratap karena ada hukuman dari Tuhan kepada setiap mereka yang melakukan hal-hal yang tidak baik. Apa yang kamu tabur akan engkau tuai. Sehingga seharusnya lah setiap orang datang kepada Tuhan. Baik itu orang yang kaya, baik itu orang yang miskin, semuanya harus datang kepada Tuhan. Kekayaan tidak akan melindungi seseorang dari hukuman Tuhan. Tidak mampu bersembunyi daripada hukuman Tuhan meskipun mereka kaya. Tetapi ketika mereka tidak melakukan hal yang baik, mereka melakukan hal-hal yang jahat, maka hukuman Tuhan sudah tersedia kepada mereka. Karena kekayaan mereka dikatakan, kekayaanmu sudah busuk. Pakaian-pakaianmu telah dimakan ngengat, emas dan perakmu sudah berkarat. Dia tidak bisa berlindung di dalam kekayaannya. Dia tidak bisa berlindung di antara emas perak yang ditumpuknya. Karena emas dan perak itu akan menjadi berkarat. Karena ditumpuk semakin banyak. Dan Tuhan, seperti yang dikatakan di dalam ayat yang lain, orang kaya yang merasa terhibur di dalam kekayaannya itu, mereka akan celaka.
Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, tidak ada jalan yang lain untuk terhindar daripada hukuman itu selain datang kepada Tuhan. Tidak ada jalan keselamatan yang lain. Tidak ada jalan perlindungan yang lain di luar daripada Tuhan kita. Hanya ketika kita datang kepadanya, menyerahkan hidup kita, menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan, agar Tuhan memakai kita untuk kemuliaan namanya, memberitakan Injil ke seluruh dunia, menggunakan apa yang kita telah terima daripada Dia, yang telah Dia anugerahkannya kepada kita untuk kita gunakan demi kemuliaan Tuhan, demi memberitakan Injil ke seluruh dunia. Di luar daripada itu, tidak akan ada perlindungan bagi mereka yang melakukan hal-hal yang jahat. Meskipun mereka punya kekayaan, tetapi itu tidak akan bisa melindungi mereka dari setiap hukuman yang Tuhan akan limpahkan, kenakan kepada mereka. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, disinilah kita harus datang kepada Tuhan. Harus percaya kepada Tuhan. Harus percaya dan meninggalkan segala perbuatan-perbuatan kita yang tidak berkenan di hadapannya. Tidak ada jalan yang lain sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Datanglah kepada Yesus. Datanglah kepadanya. Tinggalkanlah segala kebimbangan hati kita yang mungkin ada dari antara kita selama ini masih di dalam kebimbangan, masih di dalam keraguan untuk datang kepada Yesus. Datanglah kepadanya. Dia akan memberikan kelegaan kepada setiap orang yang datang kepadanya. Dia senantiasa membuka tangannya kepada setiap orang yang menyesali segala perbuatan-perbuatan yang jahat. Percayalah kepada Yesus. Percayalah kepadanya, lakukanlah apa yang Dia kehendaki. Maka kita akan mengalami sukacita. Maka kita akan menerima kehidupan yang kekal yang dianugerahkan Tuhan kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam sorga, Engkaulah Allah yang selalu kami sembah, yang kami percayai. Tidak ada yang lain ya Tuhan. Ketika ada dari antara kami ya Tuhan yang ragu dan bimbang untuk mengikuti Engkau, biarlah Engkau menolong mereka agar lebih yakin dengan keyakinan yang penuh, dengan lebih sungguh lagi mengikuti Engkau sampai akhirnya meninggalkan dunia ini. Berkatilah setiap rencana kami ya Tuhan, dan kepadamu kami serahkan seluruh hidup kami. Terpujilah nama-Mu, di dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa kepadamu. Amin. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom saudara-saudara terkasih dalam Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Doson dampur dotahe na suborok casude dengan di parsa